Kalau memang Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, mengapa mereka tidak diselamatkan gitu? Ya dengan cara Tuhan yang Maha Kuasa dong, gitu. Itu menurut pemikiran naif kita. Nah, ternyata bukan seperti itu gitu lah. Karena selama ini ya itu yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini sudah punya konsep dalam pikiran. Kita sudah punya data-data dalam pikiran kita yang terkumpul bahwa menurut kita yang Maha Pengasih, artinya sesuatu yang mengasihi, sesuatu yang menyayangi itu ada wujudnya seperti orang memberi, orang menolong ketika orang sedang susah ada pertolongan gitu loh. Nah, seperti itu. Apakah Tuhan seperti itu gambarannya? Kalau itu yang ada dalam pikiran kita, seolah begini, saya beragama Islam, maka saya akan menggambarkan mungkin Tuhan itu ya seperti ya ya kalau sebutannya Allah Maha Besar. Allah itu ada di arasy di langit, di singgasana yang namanya arasy gitu. Tentu akan terpikir bahwa oh Allah itu seolah raksasa besar, kemudian dia akan turun ke bumi, terbang gitu. Kalau bayangannya seperti itu, sampai kiamat pun saya tidak akan ketemu yang namanya Tuhan, gitu loh. Nah, disitulah ketika ada sebuah pertanyaan seperti itu, sebenarnya justru harus bertanya kembali. Sebenarnya Tuhan menurut kita ini seperti apa? Yang kita harapkan bantuannya ketika kita membutuhkan bantuan itu, apakah seperti seseorang yang sedang memberikan bantuan? Apakah seperti itu? Ketika kita membayangkan Maha Pengasih, apakah dia mengasihi, menyayangi seperti kalau di agama lain itu seperti para biksu atau rahib-rahib, para pendeta atau Bunda Maria yang begitu sayang kepada sesama manusia, sesama makhluk. Apakah seperti itu gitu loh. Kalau gambaran kita seperti itu, maka selamanya kita tidak akan ketemu gitu loh. Kita tidak akan pernah menemukan Tuhan kalau kita mengharapkan seperti apa yang ada dalam pikiran kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, bukan saja dalam hal ketuhanan, tapi dalam berspiritual dan belajar apapun. Pertama, kita harus mau jujur. Jujur terhadap diri kita. Jujur dalam artian bahwa kita mengakui gitu loh. Kita bingung, kita ada pertanyaan, kemudian kita masih belum bisa menerima, kemudian juga kita melihat segala sesuatu benar dan salah, keliru dan tidaknya, juga kita harus jujur. Siapapun yang menyampaikan kepada kita, juga kita harus jujur kalau memang benar yang disampaikan tanpa melihat dia anak kecil, dia orang dewasa, dia beragama apa, dia beraliran apa. Kalau itu sesuatu yang benar, penjahat sekalipun tentu harus kita akui kebenarannya. Itu pertama. Nah, itu menurut saya ya guys. Menurut saya dalam pengalaman yang sudah saya dapatkan. Kedua, sesudah kejujuran adalah mau membuka diri. Mau membuka diri artinya kita menerima apapun gitu loh. Menerima apapun dengan selapang-lapangnya. Tanpa ada batasan-batasan dalam pikiran kita, oh ini harus ditinjau begini, oh harus dengan pendapat ini, harus. Maka selamanya kalau seperti itu ya akan sulit. Nah itu ya. Maka itu tadi, lama-lama dengan proses waktu, dengan berjalannya waktu, insya Allah akan ketemu. Akan ketemu jawaban apa yang kita pertanyakan, apa yang kita cari. Lamanya ya proses di dalam diri kita. Kita tertutupi dengan ego kita tutupi dengan ilmu. Enggak kan ada dalilnya begini. Ini kan dasarnya begini. Ayatnya kan begini. Padahal sebenarnya kalau kita mau koreksi, kita ungkap lagi, kita bongkar lagi dari ilmu kita, dari alasan kita, ternyata hanya ego yang ada di diri kita. Sehingga ya akan menutupi. Makanya kembali ke bahasan tadi,
tinggal kembali kepada diri kita mau membacanya dengan jujur, mau menerimanya dengan jujur, kemudian terbuka dengan hati yang lapang, maka kita akan bisa menerima dan mempelajari sampai tuntas sehingga jawaban-jawabannya akan datang dengan sendirinya. Nah itu, sehingga kita akan tahu jawaban itu. Jadi tentang ketuhanan ini saya analogikan tadi dengan udara. Bisa ditemukan, bisa. Tuhan itu dengan seperti udara tadi, ilmu. Pertama ilmu. Bagaimana kita tahu mengenai udara kalau bukan dengan ilmu? Tanpa ilmu kita tidak akan tahu bahwa sebenarnya di sekitar kita ini ada udara. Begitu juga Tuhan. Tuhan tentu dengan caranya. Tuhan tidak akan bisa kita lihat karena memang bukan makhluk. Bukan seperti kita ini. Ya udara yang nyata-nyata ada di sekitar kita, yang ada di dekat kita, yang setiap waktu dihirup dan dikeluarkan oleh kita saja, kita tidak bisa lihat. Kecuali dengan ilmu kita lihat, oh udara itu ada loh. Dan bisa dibuktikan, bisa. Buktinya apa? Saya hidup. Saya bisa bernapas. Tuhan juga begitu. Buktinya apa? Ya saya bisa hidup. Saya bisa dapat rezeki, saya bisa berhubungan dengan orang lain, saya bisa berbicara. Kok bisa tahu begitu? Ya dengan ilmu. Galilah ilmu dari agama kita. Dari kitab suci kita. Ada ilmunya di sana gitu loh, menjelaskan begini. Kemudian pembuktiannya bagaimana? Ya dengan keadaan hidup ini. Kedua. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara rasa. Kalau udara dirasakannya dengan apa? Ya dengan nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Kemudian ada lagi angin. Angin adalah udara yang bergerak, maka ditiupkan. Ketika ada yang bergerak, ditiup oleh angin, nah itulah menandakan. Bentuknya seperti apa? Yang nggak ada yang tahu sampai sekarang bentuk angin itu seperti apa. Begitu juga dengan Tuhan sebenarnya. Jadi simple. Terus kita berpikir lagi, lah kenapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak membuat kita, tidak membuat bahwa Dia ini bisa berbicara kita dengan langsung. Kalau gampangnya nih, kalau bahasa kasarnya nih, ibarat kita punya perusahaan, maka kita punya aturan. Ada orang nanya, Pak, bagusnya perusahaan Bapak ini kayak begini loh, gitu lah. Kita ngarahin bahwa aturannya orang yang bekerja di sini, karyawan yang bekerja di sini tidak boleh pakai jilbab misalnya. Terus protes, Pak nggak bisa gitu dong. Ini negara-negara mayoritasnya Islam, masa dilarang pakai jilbab? Ya iya dong, kan karyawan. Kalau karyawati silahkan. Bercanda guys, hiburan sedikit gitu lah. Nah jadi itu kita punya aturan. Orang mau protes, lah lu mau terima ya silakan, enggak ya silakan keluar aja kalau nggak mau. Nah ini perusahaan gua, aturan gua ya suka-suka gua. Nah kasarnya begitu. Lah ini alam ini milik Tuhan. Dia yang menciptakan, dia punya aturan gitu loh. Nah nanti kita juga akan ini kan nih, kita akan bahas tentang aturan-aturan dalam kehidupan ya yang sudah Allah ciptakan, yang biasa kita kenal dan hukum alam, atau dalam agama Islam sebutannya sunatullah. Itu seperti apa gitu loh. Nah, jadi Tuhan itu seperti itu gitu loh. Kalau saya simple, jadi tapi ini bagi saya ya, saya sangat simple gitu. Ya seperti udara tadi gitu loh. Seperti itu. Ini udara yang artinya yang ada gitu loh. Ini yang sangat nyata gitu.
kita yang sangat nyata saja tidak bisa terlihat, apalagi gitu yang namanya Tuhan yang sudah digariskan bahwa dia tidak akan tercapai oleh mata kita gitu. Dia yang menciptakan udara, yang udara saja makhluknya, artinya ciptaannya tidak bisa terjangkau oleh mata dan pikiran kita kecuali dengan ilmu dan rasanya melalui apa? Kulit kita yang bisa merasakan, atau indera yang lain seperti hidung dan mulut yang bisa merasakan. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan bisa dirasakan dengan hati. Bagaimana caranya? Ketika kita, seperti tadi yang saya sampaikan, ketika kita mau jujur, ketika kita mau membuka diri, kita akan tahu. Dan dengan sendirinya kita akan kenal, oh seperti itu loh. Jadi selama ini, Tuhan ini selalu membantu kita. Tapi kitanya yang tidak tahu, karena dengan bahasanya gitu loh. Sama dengan begini, orang bisu ingin ngobrol dengan kita, atau orang di satu tempat ingin ngobrol, menyampaikan satu pesan kepada kita. Untuk menyampaikan pesan bagaimana caranya? Ya melalui alat komunikasi. Alat komunikasi misalnya hanya bisanya melalui SMS atau WA, nggak bisa pakai telepon misalnya gara-gara nggak ada ininya gitu loh. Kuotanya nggak mencukupi misalnya, atau nelpon tuh nggak jelas, sinyalnya nggak bagus, hanya bisa ngirim data berupa kata-kata, maka dikirimlah. Maka wujud yang sampai adalah kata gitu loh, huruf. Nah, kalau Tuhan itu menyampaikannya kepada hati berupa rasa. Nah, rasa itulah yang kemudian nanti kita akan bisa jadikan sebuah data yang akan terolah dengan pikiran kita, tentu dengan pengalaman-pengalaman. Makanya dalam beragama itu, kalau dalam agama Islam ya, kita itu bersaksi, ya memang benar gitu. Memang kita bersaksi. Kalau menurut hukum kan saksi itu memang harus terlihat, nyata, kemudian karena ya memang seperti itu. Allah itu memang terlihat dalam tanda petik ya. Terlihat nyata. Artinya sekarang kalau kita mengatakan bahwa kamu mau nggak bersaksi, mengatakan bahwa udara ini memang ada, ya pasti mau. Karena kita meyakini bahwa udara itu memang ada. Tapi ketika kita ditanya, kamu melihat nggak? Ya saya lihat. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan pengetahuan, bukan dengan mata ini gitu loh. Begitu juga Tuhan. Tuhan bisa kita lihat tapi dengan ilmu, dengan pemahaman. Bisa kita rasakan dengan hati. Bagaimana berdialognya ya dengan hati. Gitu loh. Makanya kita suruh membuka hati. Simple kan? Tapi bukan mudah gitu lah. Walaupun simple, gampang, tidak mudah gitu untuk diterima karena berbeda-beda pengalaman, beda-beda keadaan yang ada di diri kita. Tidak mudah untuk bisa langsung menerima. Oh iya ya begitu, belum tentu gitu lah. Nah begitu guys. Jadi butuh waktu untuk bisa mencerna ini gitu lah. Lantas bagaimana? Kita akan merasakan ketika kita paham ini dan kita mau menerima, kita akan paham nanti bahwa ternyata Tuhan selalu ada dekat kita dan selalu menyampaikan pesan-pesannya gitu loh. Ketika kita berjalan, ketika kita berhadapan dengan orang, kemudian kita menghadapi sesuatu, bahkan sebelum kejadian pun Allah memberikan tanda-tanda dengan sebuah kejadian. Nah, jadi nanti akan ada hubungannya dengan kehidupan, ada hubungannya dengan alam ini, karena Tuhan ini seluruh alam, artinya alam ini dalam liputannya gitu. Sehingga tanda itu akan terlihat dari alam ini
lingkungan, kemudian apapun yang ada di sekitar kita. Karena Allah menyampaikan pesan bukan melalui hati saja. Ada kalanya hati kita itu tertutup, maka Allah akan memberikan pesan kepada kita itu melalui makhluk-makhluknya atau ciptaannya. Apakah dari angin, apakah dari cuaca, apakah dari keadaan, apakah dari kata-kata orang. Yang terpenting adalah kita mau peka. Karena membuka hati tadi, membuka perasaan kita, sehingga kita peka. Oh, ini loh petunjuk. Gitu loh. Nah, dan inilah yang disebut kalau dalam agama itu firasat ya. Salah satunya firasat. Kalau orang-orang kita biasa ini ya namanya sih firasat. Kalau orang-orang yang sudah tinggi istilahnya ya ilham. Atau kalau orang-orang perdukunan itu nyebutnya wangsit gitu loh. Ya kalau kita ini ya firasat. Misalnya paling gampang. Dan setiap orang juga pasti terjadi ketika akan terjadi kecelakaan atau misalnya kita nih mau diiniin orang, dijahatin, dizolimi orang. Sebenarnya kita sudah merasakan. Coba ingat-ingat lagi ketika kita mau terjadi seperti saya pernah selama saya ngojek di sini loh. Ngojol saya di sini ini saya udah berapa kali kecelakaan. Sebelumnya saya udah dapat perasaan yang tidak enak yang wah gimana ya gitu. Tapi nggak tahu nih mau kejadian apa nih. Tahu-tahu jeder kejadian gitu loh. Nah itu kan sebuah firasat. Kita harus peka. Kalau kita peka, kemudian kita akan tahu. Nah nanti ada lagi gitu loh. Ini babnya berbeda lagi ya. Bagaimana kita bisa mencegah atau bukan mencegah ya, artinya meminimalisir gitu loh. Meminimalisir kejadian yang akan terjadi karena sebuah kejadian itu terjadi dikarenakan ada sesuatu kejadian yang sebelumnya gitu bisa terjadi. Nah ini yang berhubungan dengan hukum-hukum, ini yang namanya sunatullah. Nah Allah ini punya aturan-aturan, Tuhan ini punya aturan-aturan yang harus kita ikuti gitu loh. Kemudian kita juga harus paham tentang bagaimana kita ini hidup untuk apa, tujuan hidup kita ini apa gitu loh. Nah itu juga akan saya bahas insya Allah di konten-konten berikutnya. Jadi itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ini bisa bermanfaat dan memberikan jawaban kalau memang ini bisa diterima. Kalau tidak, ya tentu kembali kepada diri kita masing-masing. Oke, terima kasih. Wassalam.